Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, kita pada pagi ini membahas hadis yang ke-22. Saya bacakan hadisnya. An Abi Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam faqala ara'aita idza sallaitu al-maktubat wa sumtu ramadan wa ahlaltu al-halal wa harramtu al-haram wa lam azid ala dhalika shay'an adkhulu al-jannah qala na'am rawahu Muslim. Wa ma'na harramtu al-haram ijtanabtuhu wa ma'na ahlaltul halal fa'altuhu mu'taqidan hillah. Hadis yang ke-22 dari Abu Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu, bahwa ada seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, apa pendapat engkau jika aku salat wajib, berpuasa pada bulan Ramadan, menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram, dan aku tidak tambahkan atas itu sedikit pun, apakah aku masuk surga? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, iya. Hadis riwayat Muslim. Dan makna mengharamkan yang haram adalah menjauhinya, dan makna menghalalkan yang halal adalah mengerjakannya dan meyakini kehalalannya. Taib. Ini hadis yang akan kita pelajari pada kesempatan pagi ini. Poin pertama adalah rawi dari hadis ini, yaitu sahabat Nabi namanya Jabir bin Abdullah Al-Ansari. Lengkapnya adalah Jabir bin Abdullah bin Amr bin Haram bin Tha'labah Al-Khazraji Al-Ansari. Berarti beliau adalah dari suku Khazraj yang ada di kota Madinah, dan beliau Al-Ansari, penduduk asli kota Madinah. Dan Abdullah bin Amr bapaknya kan Jabir bin Abdullah. Abdullah bin Amr, sang bapak ini, adalah salah satu dari 12 orang yang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk masuk dalam agama Islam. Jadi beliau inilah salah satunya yang membawa Islam ke kota Madinah setelah masuk dalam agama Islam. Kemudian beliau juga ikut untuk bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan pertemuan yang kedua yang disebut dengan Al-Aqabah Ats-Tsaniyah, yaitu pertemuan di daerah Aqabah, daerah tinggi dekat kota Mekah, pada pertemuan kedua yang berjumlah 70 orang. Jadi beliau ini adalah orang yang pertama-tama masuk dalam agama Islam dari 12 orang yang masuk dalam agama Islam dari penduduk kota Madinah, yang dengan 12 orang ini mereka bawa keislaman mereka dan mereka sebarkan ke tengah penduduk kota Madinah. Akhirnya tahun depannya lagi datang 70 orang bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan membaiat lagi yang disebut dengan Al-Aqabah Ats-Tsaniyah, Al-Aqabah yang kedua. Dan di sini pelajaran bahwasanya seseorang seharusnya menjadi kunci kebaikan
bagi orang lain. Berapa banyak pahala yang didapatkan bagi pelopor-pelopor kebaikan. Saya beri contoh, umat Islam di dunia ini pahalanya kembali kepada dua orang, yaitu Khadijah binti Khuwailid dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Karena mereka berdualah yang pertama-tama masuk dalam agama Islam. Baru setelahnya para sahabat-sahabat Nabi. Baru setelahnya Islam menyebar ke seluruh penjuru dunia sampai sekarang abad ke-15 Hijriah, 1500 tahun yang lalu, sampai kepada kita di pojokan barat dunia. Akhirnya kita beragama Islam, dan itu semua pahalanya adalah yang mempelopori kebaikan, yaitu Khadijah binti Khuwailid istri Nabi radhiyallahu anha dan Abu Bakar As-Siddiq sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Jabir bin Abdullah bin Haram, beliau juga mengikuti perang Badar dan perang Uhud, dan beliau meninggal mati di peperangan Uhud, meninggal syahid di peperangan Uhud, yaitu sang bapak Jabir bin Abdullah bin Haram. Abdullah bin Haram mengikuti perang Badar, mengikuti perang Uhud, dan meninggal di peperangan Uhud. Ini menunjukkan bahwasanya beliau adalah orang yang pertama-tama masuk Islam. Dan di dalam Al-Quran dibedakan antara orang yang masuk dalam agama Islam sebelum penaklukan kota Mekah dan setelah penaklukan kota Mekah. Penaklukan kota Mekah itu tahun berapa? Tahun ke-8 Hijriah. Maka yang masuk Islam sebelum penaklukan kota Mekah dan masuk Islam setelah penaklukan kota Mekah dibedakan di dalam Al-Quran, menunjukkan keistimewaan orang-orang yang pertama-tama masuk dalam agama Islam. Kemudian juga keistimewaan orang yang ikut perang Badar. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala melihat kepada orang yang ikut perang Badar dan mengampuni dosa-dosa mereka, dan mengatakan kepada yang ikut perang Badar, ya'malu ma syi'ta faqad ghafartu lak. Yang artinya, kerjakan apa yang engkau sukai, aku sudah ampuni dosa. Ini menunjukkan keistimewaan orang yang ikut perang Badar. Makanya kalau kita baca sejarah para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, maka akan didapati si fulan sahabat Rasulullah ikut perang Badar. Karena perang Badar yang mengikutinya baik yang meninggal di dalamnya atau yang menang, yang selamat, maka diampuni dosanya. Ada kisah yang menarik ketika Abdullah bin Amr bin Haram, sang bapak, meninggal, maka datanglah sang anak yang meriwayatkan hadis ini, Jabir bin Abdullah. Beliau bercerita, "Lamma qutila abi yauma Uhud." Ketika bapakku wafat pada peperangan Uhud, ja'altu akshifu thawba an wajhihi wa abki. Aku membuka kain yang menutupi wajahnya dan aku menangis. Wa ja'ala ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yanhauni. Dan para sahabat Nabi radhiyallahu anhu melarangku untuk menangis. Wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam la yanhani. Sedangkan Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak melarangku. Di sini yang menjadi ukuran adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walau seluruh orang melarang, tetapi selama Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak melarang, maka bukan larangan. Walau seluruh orang memerintah, tetapi Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkannya, maka bukan perintah. Wa ja'alat ammati Fatimatu bintu Amr tabki alaihi. Kemudian saudaranya Abdullah bin Amr, bibiku, yaitu saudaranya bapaknya, bibiku Fatimah binti Amr ikut menangis.
Kemudian Rasulullah SAW bersabda, la tabki, jangan engkau tangisi dia, yaitu Abdullah bin Amr bin As, sang bapak. Au ma tabki, engkau tidak menangis atau tabki atau menangis, ma zalatil malaikah tudhilluhu bi ajnihatiha hatta rufi'a. Kalian menangisi Abdullah bin Amr bin Haram, sang bapak yang mati di peperangan Uhud, atau kalian tidak menangis, maka tetap saja para malaikat masih menaunginya dengan sayap-sayapnya sampai diangkat ke langit. Ini keistimewaan dari sang bapak, yaitu Abdullah bin Amr bin Haram. Ya. Dan di sini terdapat pelajaran. Yang pertama, yaitu boleh menangisi orang yang meninggal, tapi tidak mengangkat suara tangisan sampai meraung-raung. Kenapa? Karena dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terutama para perempuan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anallahu al-haliqah wasyaqah was-sa'iqah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah melaknat, mengusir dari rahmatnya wanita yang apabila tertimpa musibah dia menggundul rambutnya, dia merobek bajunya, dan dia menangis meraung-raung. Maka menangis tidak mengapa. Kenapa? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam menangis ketika melihat wafat anak beliau Ibrahim bin Muhammad radhiyallahu anhu. Kemudian salah seorang sahabat bertanya, "Ma hadza ya Rasulullah? Kenapa engkau menangis? Alam tanhana 'anil buka? Bukankah engkau melarang kami untuk menangis?" Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Hadhihi rahmah yaqdhibuha Allah fi qulubi ibadihi." Ini adalah rasa kasih sayang yang Allah berikan kepada hamba-hambanya pada hatinya. Maka menunjukkan bahwa menangis tidak mengapa bagi yang ditinggal wafat orang yang dicintainya, asalkan tidak meraung-raung yang merupakan meratapi terlalu berlebihan. Di dalam riwayat yang lain, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini menunjukkan keistimewaan berjihad di jalan Allah, mengangkat senjata melawan musuh. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan juga tentang keutamaan berjihad dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ma ahadun yadkhulul jannah yuhibbu an yarji'a ila dunya. Tidak ada seorang yang masuk surga tapi dia ingin kembali ke dunia. Walahu ma 'alal ardi min syai'. Dan ia memiliki apa saja dan dia tidak memiliki apapun yang ada di dunia ini illa syahid, kecuali mati syahid. Yatamanna an yarja' ila dunya fayuqtal 10 marrat lima yara minal karamah. Orang yang mati syahidlah orang yang ingin kembali ke dunia setelah masuk surga. Kenapa? Dia berangan-angan kembali ke dunia untuk dibunuh lagi berpuluh-puluh kali karena dia mendapatkan kemuliaan dengan mati syahid. Dia mendapatkan kemuliaan dengan mati syahid. Taib, itulah biografi rawi yang meriwayatkan hadis ini, Jabir bin Abdullah bin Amr bin Haram. Dan beliau ini dan bapaknya Jabir, anaknya bin Abdullah, bapaknya, dua-duanya adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Jabir bin Abdullah bin Amr bin Haram, antara beliau Jabir dengan bapaknya Abdullah bin Amr bin Haram cuma bedanya 10 tahun. Berarti bapaknya menikah umur berapa? 9 tahun atau 10 tahun? Ya, 9 tahun atau 10 tahun. Karena beda antara sahabat Nabi Jabir dengan bapaknya Abdullah cuma 10 tahun. Ini menunjukkan bahwa zaman dahulu menikah masih umur 10 tahun biasa.
Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi Aisyah radhiyallahu anha yang waktu itu umur 6 tahun dan digauli umur 9 tahun. Di zaman dahulu tidak ada yang mencela karena itu adalah sebuah kebiasaan. Ya, di zaman dahulu sebuah adat kebiasaan yang tidak dicela. Zaman sekarang saja orang mencari-cari kekurangan Rasulullah SAW, akhirnya menuduh Rasulullah SAW dengan tuduhan yang bermacam-macam. Nah, kalau zaman dahulu umur 10 tahun, 11 tahun sudah menikah, zaman sekarang 30 tahun sudah berkarat belum nikah. Makanya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, menikahlah. Apalagi di zaman sekarang banyak sekali godaan-godaan, terutama godaan saat sendirian dengan media sosial. Banyak penyimpangan-penyimpangan seksual saat sendirian yang disebut oleh para ulama al-'adah as-sirriyah, kebiasaan rahasia. Dan ini adalah tercela. Oleh karena itu solusinya ada dua, menikah atau berpuasa. Maka menikahlah. Dan siapa yang menikah menginginkan untuk menjaga kesucian, maka Allah akan menolongnya. Rasulullah SAW bersabda, "Thalathatun haqqun 'ala Allahi 'aunuhum." 3 orang yang Allah wajib menolong mereka. Salah satunya an-nakihul ladzi yuridul 'afaf. Seorang yang menikah yang menginginkan kesucian. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In yakunu fuqara'a yughnihimullah." Jika mereka miskin, dengan menikah Allah Subhanahu wa taala memberikan kelapangan kepada mereka. Makanya para sahabat Nabi, di antaranya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Iltamisu al-ghina fin nikah." Carilah kecukupan hidup dengan menikah. Ya, dengan menikah. Taib, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, poin yang kedua adalah urgensi hadis yang kita pelajari ini. Berkata Imam Nawawi rahimahullah, "Wa 'alaihi madarul Islam li jam'ihi lahu." Yang artinya hadis ini merupakan sumber Islam. Kenapa? Karena di dalamnya terdapat hukum-hukum Islam yang lengkap. Kenapa? Li'anna al-af'al imma qalbiyah wa imma badaniyah. Karena amal ibadah dalam Islam itu baik berupa amalan qalbu seperti rasa cinta, rasa ikhlas, rasa sabar, rasa syukur, rasa tawakal, rasa takut, rasa harap, ya, tafakkur, tadabbur, itu amalan qalbu. Atau amalan badan seperti bersolat, puasa, haji, bakti orang tua, berbakti orang tua, menghormati tamu, memuliakan tamu, menghormati tetangga, dan seterusnya. Wa kullun minhuma imma ma'dzunan fihi wa huwal halal aw mamnu'an minhu wa huwal haram. Dan dari amalan-amalan tersebut ada yang diizinkan untuk dikerjakan, itu namanya adalah yang halal, dan ada yang diizinkan, ada yang diharamkan untuk dikerjakan, itu namanya yang haram. Maka apabila idza ahalla al-'abdul halal wa harrama al-haram faqad ata bi jami' wadha'ifid din wa dakhala jannata aminan. Oleh karena itu apabila seorang hamba menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram, maka sungguh dia telah mengerjakan seluruh ajaran agama yang menyebabkan dia masuk surga dengan aman. Itulah urgensi dari hadis ini. Makanya penting kita untuk pelajari hadis ini baik-baik. Baik. Penulis di dalam hadis disebutkan an Abi Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma anna rajulan, dari Abu Abdullah. Abu Abdullah adalah kunyah, dan saya sering mengingatkan kunyah adalah sunnah Rasulullah SAW. Maka hendaknya Bapak Ibu berkunyah yang didahului dengan Abu kalau untuk laki-laki dan didahului dengan Ummu kalau untuk perempuan. Dan ini bukan kearab-arapan. Dan ini bukan tanda teroris. Ya. Ya memang cilakanya yang ditangkap sebagai teroris berkunyah Abu apa gitu, Abu apa.
Padahal itu adalah sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kunyahnya Abu Abdullah Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, beliau bercerita, ada seorang lelaki. Seorang lelaki di sini tidak disebutkan dalam hadis, tetapi disebutkan dalam hadis yang lain, yaitu bernama An-Nu'man bin Qawqal Al-Khuzai. Nu'man bin Qawqal Al-Khuzai. Ini diketahui dari mana? Dari jalan-jalan riwayat hadisnya. Jadi hadis yang satu banyak jalannya. Nah, dari situ kita ketahui bahwa yang bertanya ini adalah seorang lelaki yang bernama Nu'man bin Qawqal Al-Khuzai, berasal dari kaum Bani Khuza'ah. Bani Khuza'ah. Bani Khuza'ah ini adalah kaum yang pertama kali membawa bukan kaum ya, orang, yaitu namanya Amr Al-Khuzai. Dia yang Amr bin Luhai Al-Khuzai, dia yang pertama kali membawa berhala-berhala ke kota Mekah. Tetapi kemudian setelah itu habis masanya, kemudian kaumnya beriman. Nah, Nu'man bin Qawqal Al-Khuzai, beliau juga ikut perang Badar, dan beliau wafat di peperangan Uhud bersama Jabir bin Abdullah. Nah, bersama Abdullah bin Amr bin Haram. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini disebutkan bahwa anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahwa seseorang bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ara'aita idza shallaitul maktubat wa sumtu ramadhan wa ahlaltul halal wa haramtul haram wa lam azid ala dzalika syai'an adkhul jannah? Qala na'am. Orang ini bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, apa pendapat engkau jika aku salat wajib, salat yang wajib. Salat yang wajib cuma 5, yaitu salat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Selainnya menurut pendapat jumhur tidak wajib, hanya sunnah. Sampai sholat Idul Adha, Idul Fitri pun sebagian ulama bahkan jumhur mengatakan dia adalah sunnah. Taib, idza shallaitul maktubat, maksudnya jika aku mengerjakan sholat wajib, mengerjakannya bukan sekali, selalu menjaga sholat wajib. Itu maksudnya. Kemudian berpuasa pada bulan Ramadan, maksudnya adalah selalu berpuasa pada bulan Ramadan. Apalagi kalau seandainya dia Islam, baligh, berakal, selain wanita yang haid dan nifas. Ya, untuk sholat itu. Dia sholat selalu, selama dia Islam, baligh, berakal, selain wanita haid dan nifas. Kalau untuk puasa, Islam, baligh, berakal, mampu. Ada tambahan mampu. Selain wanita yang haid dan nifas. Nah, kalau aku sholat 5 waktu, aku berpuasa pada bulan Ramadan, a'adkhulul jannah, apakah aku masuk ke dalam surga? Ini pertanyaan dari Nu'man bin Qawqal Al-Khuzai tadi, seorang lelaki tadi. Kemudian di sini ada tambahan, ahlaltul halal wa haramtul haram. Apa maksudnya? Aku menghalalkan yang halal. Apa maksudnya? Ada 2 maksudnya. Yang pertama adalah an ya'taqidahu haraman. Menghalalkan yang halal maksudnya adalah mengerjakan yang halal tersebut dengan meyakini bahwa dia halal. Mengerjakan yang halal tersebut dengan meyakini bahwa dia halal. Tetapi tidak semua harus dikerjakan yang halal. Yang penting dia meyakini bahwa ini halal. Seperti minum air putih halal, makan daging kambing halal, makan daging sapi, onta halal. Maka dia kerjakan itu. Dia kerjakan hal tersebut. Atau dia yakini hal tersebut. Tidak mesti harus dia kerjakan semua. Yang penting dia meyakini yang dihalalkan oleh Allah, dia halalkan. Nah, wa haramtul haram, dan aku mengharamkan yang haram. Apa maksudnya mengharamkan yang haram? Yaitu meyakini bahwa sesuatu itu haram.
karena diharamkan oleh Allah, dan menjauhinya. Tidak cukup hanya sekedar menjauhinya, harus ada keyakinan untuk menjauhi yang haram tersebut. Harus ada keyakinan. Contoh misalkan zina diharamkan, maka di dalam kalbunya dia harus meyakini itu haram. Kemudian di dalam lahiriahnya dia harus menjauhi itu haram. 2. Khamar, minuman yang memabukkan, harus ada 2 juga. Di dalam kalbunya dia harus meyakini itu haram. Yang kedua, di dalam jasmaninya dia harus menjauhi itu haram. Baik. Kalau seandainya ada orang yang dia menjauhi zina, tetapi dia meyakini dalam kalbunya zina halal, bermanfaat tidak imannya? Tidak bermanfaat. Nah, itulah pentingnya. Kalau seandainya ada orang menjauhi riba, tidak pinjol untuk judol, menjauhi riba, tetapi di dalam yakinnya dia meyakini bahwa riba itu tidak haram, maka bermanfaat nggak tidak imannya? Tidak manfaat. Makanya harus ada 2. Yang dimaksud dengan mengharamkan yang haram adalah meyakini bahwa perkara ini haram karena diharamkan oleh Allah, dan yang kedua menjauhi yang haram tersebut. Menjauhi yang haram tersebut. Itu yang dimaksud dengan menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, di sini ada beberapa macam permasalahan. Yang pertama yaitu asal hukum segala sesuatu halal selama tidak ada yang mengharamkannya. Asal hukum segala sesuatu halal selama tidak ada dalil yang mengharamkannya. Apa dalilnya? Surat Al-Maidah ayat 87-88. Ya ayyuhalladzina amanu lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi lima la tuharrimu tayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu. Wahai orang beriman, jangan kalian haramkan hal-hal yang baik yang Allah halalkan bagi kalian, dan janganlah melampaui batas. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Ayat ini memberikan pelajaran asal hukum segala sesuatu apa? Halal. Bagaimana contohnya? Contoh, antum dari Jakarta pergi ke pelosok Papua. Di situ ada makanan. Kemudian antum nggak tahu ini halal atau haram. Maka asal hukumnya apa? Halal. Selama bukan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita pergi ke hutan. Kemudian mendapati buah. Kita tidak dapati buah ini di kota. Maka apa hukumnya? Halal. Selama tidak ada dalil dari Al-Quran dan hadis yang mengharamkan buah tersebut, maka asal hukumnya buah tersebut adalah halal. Ini yang disebut dengan al-aslu fil asya' al-hil. Asal hukum di dalam sesuatu yang dikonsumsi adalah halal. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah juga berfirman di dalam Al-Quran, ya ayyuhan nas kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai manusia, makanlah dari yang baik-baik yang telah dirizkikan kepada kalian. Dalam surah Al-Baqarah juga 168, ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Wahai manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa saja yang ada terdapat di dalam muka bumi ini. Ini menunjukkan bahwa al-aslu fil asya'il hil. Asal hukum segala sesuatu halal. Asal hukum segala sesuatu halal kecuali yang diharamkan. Kecuali yang diharamkan. Berarti kalau saya ingin bertanya kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, mana yang lebih banyak, yang halal atau yang haram? Yang halal. Yang haram cuma terbatas saja. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Hurrimat 'alaikumul maita wad-dam wa lahmal khinzir wa ma
Saya bacakan ayatnya, surat Al-Maidah ayat 3. Hurrimat 'alaikumul maita wad-damu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairi Allah bih wal munkhaniqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akala as-sab'u illa ma dhakkaytum wa ma dhubiha 'ala an-nusub wa an tastaqsimu bil azlam dzalikum fisq. Yang artinya diharamkan bagi kalian makan bangkai, darah, daging babi, kemudian hewan yang disembelih atas nama selain Allah, hewan yang tercekik tanpa disembelih, hewan yang dipukul mati tanpa disembelih, hewan yang jatuh dari atas ke bawah tanpa disembelih, hewan yang ditanduk mati tanpa disembelih, hewan yang diterkam binatang buas tanpa disembelih, kecuali yang sempat engkau menyembelihnya. Dan diharamkan bagi kalian yang disembelih untuk berhala, dan diharamkan bagi kalian mengundi nasib dengan anak panah dan seterusnya. Itu adalah sebuah kefasikan. Nah, ini saja yang diharamkan dalam agama Islam. Ditambah nanti lain-lainnya yang disebutkan dalam hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, seperti hewan jallalah. Antum tahu hewan jallalah? Hewan yang makan makanan kotoran. Makanannya, pakannya adalah kotoran. Nah, ini tidak boleh dimakan kecuali setelah diendapkan hewan tersebut. Misalkan ayam. Ayam makanannya kotoran. Ya. Nggak ada makanan lain, nggak dikasih makan kecuali kotorannya. Maka ini boleh dimakan setelah diendapkan. Ini namanya hewan jalal. Lele juga begitu. Lele bukan langsung lele haram, bukan. Lele yang diberi makan, makanannya cuma kotoran manusia. Ada kolam di bawah, di atasnya WC. Tidak dikasih makan itu lele kecuali makanan manusia. Ini tidak boleh dikonsumsi. Kecuali harus dipindah dulu lelenya beberapa bulan. Ya, maka baru setelah itu sudah bersih, baru setelah itu diboleh dikonsumsi. Itu dalam hukum fikihnya. Yang jelas seperti itu para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Di sini pelajaran yang selanjutnya adalah apakah orang hanya mengerjakan yang wajib, kemudian tidak mengerjakan yang sunnah, kemudian meninggalkan yang haram, tidak meninggalkan yang makruh, apakah bisa masuk surga? Jawabannya iya. Jawabannya iya. Cuma mengerjakan yang wajib dan meninggalkan yang haram. Sunnah dia tidak kerjakan, yang makruh dia tidak tinggalkan. Apakah bisa masuk surga? Jawabannya iya. Berdasarkan hadis ini. Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hambali mengatakan waqad tawataratil ahadits an Nabi sallallahu alaihi wasallam bihadzal ma'na aw ma huwa qaribun minhu. Yang artinya telah mutawatir. Mutawatir itu banyak sahabat Nabi yang meriwayatkannya. Puluhan sahabat Nabi yang meriwayatkannya dari Nabi Muhammad SAW bahwa siapa yang mengerjakan yang wajib saja dan menjauhi yang haram saja masuk ke dalam surga. Contoh misalkan hadis Rasul yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam An-Nasa'i, man 'abadallah la yusyriku bih. Siapa yang beribadah kepada Allah tidak mensyirikkan Allah. Wa aqamas shalah, mendirikan salat, wa ataz zakah, membayar zakat, wa shama Ramadan, dan berpuasa pada bulan Ramadan, wajtanabal kabair, menjauhi dosa-dosa besar, falahul jannah. Itu masuk ke dalam surga. Masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Begitu juga hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Ada seorang A'rabi, orang Badui Arab, datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, dullani ala amal. Idza amiltuhu dakhaltul jannah. Wahai Rasulullah, tunjuki aku amalan. Kalau aku kerjakan, aku masuk surga. Rasulullah SAW mengatakan, ta'budullah la tusyriku bihi syai'an. Engkau beribadah hanya kepada Allah, tidak mensyirikkannya dengan sesuatu apapun. Wa tuqimus shalah, mendirikan salat. Wa tu'tiz zakat al-mafruḍah, membayar zakat yang wajib. Wa tasumu Ramadan, dan berpuasa pada bulan Ramadan. Itu saja. Bahkan di sini tidak disebutkan apa? Haji. Tidak disebutkan haji. Tidak disebutkan jihad. Rasulullah SAW bersabda, orang tersebut berkata, "Walladzi ba'atsaka bil haqq la azidu 'ala hadza syai'an abada." Demi jiwa yang mengutusmu dengan kebenaran, aku tidak menambahkan dari itu. Itu saja yang aku kerjakan selama hidup. Wala anqus,
dan aku tidak akan menguranginya. Falamma walla qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam man sarrahu an yanzura ila rajulin min ahli jannah falyanzur ila hadha. Ya. Yang artinya ketika sudah berkata seperti itu, orang itu pergi, orang Badui. Wahai Rasulullah, saya tidak nambah kecuali itu. Saya tidak mengurangi juga. Itu saja. Maka kata Rasulullah SAW, siapa yang ingin melihat seorang dari penghuni surga, lihatlah orang tersebut. Dalam riwayat yang lain, aflah in sadaq. Orang itu benar akan masuk surga kalau seandainya dia jujur. Ini menunjukkan bahwa poin kita adalah orang yang mengerjakan yang halal, yang mengerjakan yang wajib-wajib saja dan menjauhi yang dilarang saja, maka masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik. Di dalam kitab kita disebutkan di sini penulis mengatakan hadza ar-rajul as-sa'il huwa an-Nu'man ibn Qawqal biqafaini maftuhatain. Yang bertanya tadi namanya adalah Nu'man bin Qawqal. Qawqal dengan dua fathah. Qala Syekh Abu Amr ibn Salah rahimahullahu taala al-zahir annahu arada biqawli wa harramtul haram amrayn ahadahuma an ya'taqida kaunuhu haraman wa tsani alla yaf'alahu bi khilafi tahlilil halal fa innahu yakfi mujarrad i'tiqadi halalan. Yang berkata Abu Amr ibn Salah seorang ulama hadis bahwa yang nampak dari maksud hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau aku mengharamkan yang haram, ada dua maknanya yang sudah saya jelaskan tadi. Yang pertama yaitu meyakini bahwa perkara tersebut haram. Yang kedua menjauhinya. Dan ini harus dikerjakan dua-duanya. Tidak boleh salah satunya saja. Ya. Kemudian yang kedua adalah berbeda dengan yang halal. Yang halal cukup meyakini bahwa itu halal, tidak mesti harus dikerjakan seluruhnya. Baik. Kemudian beliau mengatakan qala sahibul mufhim, berkata penulis kitab Al-Mufhim lima ashkala alaihi min sahih Muslim, lam yadhkurin nabiy sallallahu alaihi wasallam lis-sa'il fi hadzal hadits syai'an min at-tatawwu'at 'ala al-jumlah wa hadza yadullu 'ala jawazi tarki at-tatawwu'at 'ala al-jumlah. Di dalam hadis ini Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak menyebutkan amalan-amalan sunnah. Ini kata beliau, penulis kitab, menunjukkan bahwa meninggalkan amalan-amalan sunnah boleh. Meninggalkan amalan-amalan sunnah apa? Boleh. Sesekali. Bukan terus-terusan. Sesekali. Ya, bukan kan iman naik turun, kadang ada malasnya, ya, ba'diyah, qabliyah kadang ada malasnya, tahajud ada malasnya, bukan ada malasnya lagi, banyak malasnya. Kemudian witir ada malasnya, ya. Maka sesekali boleh, ya. Lakin, nah perhatikan, man tarakaha wa lam yaf'al syai'an faqad fawwata ala nafsi ribhan 'aziman wa thawaban jasiman. Tetapi barang siapa yang meninggalkan amalan-amalan sunnah dan tidak mengerjakan sedikit pun dari amalan-amalan sunnah tersebut, maka sungguh dia telah kehilangan atas dirinya keuntungan yang besar, pahala yang besar. Yang tidak mengerjakan amalan-amalan sunnah, ketinggalan pahala yang besar. Ya, ketinggalan pahala yang besar. Tetapi sesekali boleh. Nah, wa man dawama ala tarki syai'in minas sunan kana dzalika naqsan fi dini wa qadhan fi adalat. Perhatikan. Tetapi kalau dia terus-terusan meninggalkan amalan sunnah, maka itu kekurangan dalam agamanya dan tidak pantas untuk jadi saksi di pengadilan. Inilah makna dari perkataan Imam Ahmad, siapa yang meninggalkan sholat witir terus-terusan, maka tidak pantas jadi saksi di pengadilan. Karena kurang keadilannya, kurang kemantapannya sebagai seorang saksi. Ya, ini para ikhwah. Maka jangan sampai seseorang terus-menerus meninggalkan amalan sunnah. Kemudian, fa in kana tarkuhu tahawunan wa raghbatan anha kana dzalika fisqan yastahiqqu biha dhamma. Kalau dia meninggalkan
amalan sunnah karena meremehkan atau malah menganggap dia tidak suka amalan sunnah, maka ini adalah sebuah kefasikan. Ya, kefasikan yang pantas untuk dicela. Saya pernah dulu saat masih main media sosial, pernah dengar ada orang ceramah mengatakan bahwa yang sunnah tetap sunnah, tidak jadi wajib. Jadi jangan sampai memerintahkan kepada manusia amalan-amalan sunnah terlalu berlebih-lebihan. Maka ini dari satu sisi sih boleh saja berkata seperti itu, tetapi khawatirnya nanti orang-orang meremehkan amalan sunnah. Padahal kalau seandainya dia meremehkan dan membenci amalan sunnah tersebut, itu sebuah kefasikan. Yang boleh tadi apa? Sesekali mengerjakan. Dia tidak benci, dia tidak meremehkan. Cuma kadang dia malas. Maka pada saat itu dia kehilangan pahala yang besar. Tetapi kalau dia tinggalkan terus-menerus, maka itu mengurangi adalah. Adalahnya itu artinya kepribadiannya sebagai seorang muslim yang terpercaya, terkurangi. Tidak pantas untuk jadi apa? Saksi di pengadilan. Nah, yang lebih parah lagi daripada itu, yang meninggalkan sunnah karena meremehkan atau karena menganggap benci terhadap amalan sunnah tersebut. Nah, ini tidak boleh. Ya. Taib. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis berkata, qala ulama'una, para ulama kita berkata, "Lau anna ahla baldah tawata'u ala tarki sunnah, laqutilu 'alaiha hatta yarji'u." Para ulama berkata, kalau ada sebuah negeri, semuanya bersepakat selalu meninggalkan sebuah sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, amalannya tidak wajib, mereka tinggalkan, maka ini berhak untuk diperangi sampai mereka mengerjakan sunnah kembali. Contoh, kita ambil pendapat sholat Idul Adha, Idul Fitri sunnah. Meskipun ada yang mewajibkan, dan saya lebih condong kepada pendapat wajib. Tapi jumhur ulama mengatakan apa? Sunnah. Lalu sebuah negeri, sebuah desa, kelurahan sepakat setiap tahunnya nggak usah sholat sunnah, nggak usah sholat Idul Fitri, Idul Adha. Maka ini berhak untuk apa? Diperangi. Diperangi kenapa? Karena kefasikannya. Kefasikan, fasik itu apa? Kemunafikannya akbar. Nah. Walaqad kana sadrus sahabati radhiyallahu anhum wa man ba'dahum yuthabiruna ala fi'li sunan wal fadha'ili muthabaratuhum ala al fara'id. Lihat. Dahulu para sahabat Nabi di awal-awal mereka dan orang-orang setelahnya itu para tabi'in, mereka senantiasa berusaha semangat selalu menjaga amalan-amalan sunnah. Ya. Sebagaimana mereka menjaga amalan-amalan wajib, dan ini bedanya generasi sahabat, salafus saleh, para tabi'in, para tabi'un tabi'in dengan orang-orang setelah mereka. Ada syekh kami, Syekh Musa Al-Nasr hafizah rahimahullah. Beliau sudah meninggal. Beliau mengatakan begini, "Kana an-nas yaf'aluna sunnah li'annaha sunnah. Wan nasu al-yawm yatrukuna sunnah li'annaha sunnah." Orang dulu mengerjakan sunnah karena dianggap sunnah. Apa maksudnya? Orang dulu mengerjakan amalan yang hukumnya sunnah, tidak wajib, karena dianggap sunnah. Dan maksud sunnah di sini karena itu adalah ajaran Rasulullah. Mereka mengerjakan amalan-amalan sunnah karena itu ajaran Rasulullah. Mereka mengerjakan amalan-amalan yang tidak wajib karena itu ajaran Rasulullah. Orang sekarang, kata beliau, meninggalkan amalan ajaran sunnah karena dianggap hukumnya hanya sunnah. Paham bedanya? Ya. Orang dulu sholat-sholat sunnah, puasa-puasa sunnah, semangat. Kenapa? Karena itu ajaran sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang sekarang meninggalkan ajaran sunnah Rasul SAW karena hanya dianggap sebagai sunnah, tidak wajib. Nah, itu bedanya zaman sekarang dengan zaman para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Taib. Makanya dahulu para sahabat Nabi semangat untuk mengerjakan sunnah sebagaimana mereka semangat untuk mengerjakan amalan wajib. Saya beri contoh.
sholat berjamaah. Ada sebagian mazhab fikih mengatakan fardu kifayah, ada yang mengatakan sunnah muakkadah dan seterusnya. Maka kembali ke ajaran sunnah Rasul, ke ajaran Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, wa inna min sunanil huda as-salatu haitsu yunada bihinna. Termasuk petunjuk Rasulullah SAW, salat di masjid yang dikumandangkan azan di dalamnya. Sebagian orang menganggap, nggak usah salat di masjid, hukumnya sunnah aja kok di masjid. Nah, itu yang saya maksud. Orang sekarang meninggalkan sunnah karena hanya dianggap sebagai sunnah. Meninggalkan sunnah yang dimaksud di sini adalah ajaran Rasulullah SAW. Karena dianggap hukumnya hanya sunnah, tidak wajib. Beda dengan para sahabat dulu. Para sahabat dulu mengerjakan sunnah karena dianggap sunnah. Mengerjakan amalan yang hukumnya sunnah, tidak wajib. Karena dianggap itu adalah sunnah Rasul, ajaran Rasulullah. Contoh misalnya jenggot, ya, saya jarang sekali mencontohkan dengan jenggot, tetapi contoh saja. Contoh jenggot, anggap dia memanjangkan jenggot sunnah, meskipun pendapat yang lebih kuat adalah wajib. Taib, kerjakan ya akhi. Ustaz kan sunnah doang. Taib, kalau itu sunnah kerjakan. Ya, jangan karena dia hukumnya sunnah tidak wajib, lalu Anda meninggalkan ajaran Rasul SAW yang merupakan sunnah Rasul SAW. Apalagi Rasul SAW selama hidup beliau panjangkan, tidak pernah beliau potong. Ya. Seperti itu para ikhwan. Apalagi kalau kita lihat hukum yang benar memanjangkan jenggot adalah wajib. Baik. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penulis berkata, "Wa inna ma ihtaja a'immatul fuqaha la dzikri al-farqi lima yatarattabu 'alaihi min wujubil i'adah wa tarkiha wa khaufil 'iqab 'ala at-tark wa nafhi in hasala tark biwajhin ma." Yang artinya, dan para ulama-ulama, imam-imam ahli fikih berdalil untuk membedakan antara sunnah dengan wajib. Itu adalah tujuannya apabila wajib, maka jika ditinggalkan harus dia ulang. Atau beda dengan sunnah, kalau dia tinggalkan dia tidak perlu mengulang. Makanya di perkataan para ulama ada ini amalan wajib, ini amalan sunnah. Tujuannya untuk itu sebenarnya. Bukan tujuannya untuk meremehkan. Paham nggak maksud saya? Jadi begini, para ulama fikih, kata beliau, para ulama fikih, kenapa mereka membedakan ini amalan hukumnya sunnah, ini amalan hukumnya wajib? Tujuannya untuk apa? Kalau sunnah ditinggalkan, tidak mengapa. Kalau wajib ditinggalkan dosa, harus dikerjakan. Itu tujuannya, bukan meremehkan amalan-amalan yang hukumnya sunnah. Paham ya? Perhatikan baik-baik para ikhwah. Karena ada sebagian mengatakan, kan hukumnya sunnah doang Ustaz. Enggak. Para ulama ketika membagi ini wajib, ini sunnah, wajib itu kalau ditinggalkan berdosa, harus dikerjakan. Sedangkan sunnah kalau ditinggalkan tidak dosa. Wajib itu harus diqadha kalau ditinggalkan atau dibayar dengan sujud sahwi kalau dalam sholat. Itu tujuannya. Bukan malah meremehkan amalan-amalan sunnah. Semuanya dikerjakan. Jangan sampai seseorang bersengaja meninggalkan amalan sunnah. Seseorang terus-menerus meninggalkan amalan sunnah. Apalagi seseorang sampai meremehkan dan membenci amalan sunnah, ini sebuah kefasikan. Kemunafikan akbar. Hati-hati para ikhwan dirahmati Allah. Taib. Kemudian penulis mengatakan, wa inna ma tarakan Nabi sallallahu alaihi wasallam tanbihahu ala sunan wal fadail tashilan wa taysiran liqurbi ahdi bil Islam. Taib Ustaz, lalu kenapa Rasulullah SAW di dalam hadis tadi tidak menyebutkan amalan-amalan sunnah? Jawabannya adalah untuk memudahkan yang bertanya, karena baru masuk Islam. Ya. Jadi misalkan gini, ada orang pagi ini bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah, masuk Islam. Ya.
maka dia baru masuk Islam. Sholat 5 waktu saja mungkin agak berat. Ada orang yang mengatakan, jangan lupa ya, nanti sebelum sholat zuhur, sholat 2 rakaat, 4 rakaat. Kemudian sholat zuhur 4 rakaat. Nanti setelah sholat zuhur dia ngambil yang berat juga, 4 rakaat. Ya, ada memang hadisnya 2 rakaat, 2 rakaat. Nanti sebelum asar 4 rakaat lagi. Orang mu'alaf ini mengatakan, ini hidup buat sholat doang apa gimana? Nah, kan baru masuk Islam, itu yang agak berat. Saya punya kisah, ada penceramah di Arab Saudi bercerita. Jadi semangat berdakwah boleh, tapi harus dengan ilmu. Itu catatannya. Semangat berdakwah boleh, tapi harus dengan ilmu. Ada orang masuk dalam agama Islam di sebuah Islamic Center. Ini ceritanya di luar negeri, di negeri mayoritas non-Muslim. Sebuah Islamic Center, dia masuk dalam agama Islam. Kemudian kata seorang yang semangat berdakwah, dan dia bukan ahli ilmu. Biasanya ada tuh di berbagai macam kumpulan-kumpulan penggiat dakwah, ada orang yang semangat. Setelah si fulan ini masuk Islam, orang ini datang. Let's go to hospital. Ayo kita ke rumah sakit. Untuk apa? Cutting. Untuk dipotong. Apa yang dipotong? Kemudian orang yang baru masuk Islam ini bertanya, everyone embrace Islam must be cut. Setiap orang masuk ke agama Islam dia harus dipotong. Kata dia, iya. Semua dari kita sudah dipotong. Oh, dia bingung. Ini harta satu-satunya ini. Lalu setelah itu dia, kalau saya tidak jadi masuk Islam, bagaimana? Karena saya ingin mempertahankan ini, tidak mau dipotong. Kalau kamu keluar dari agama Islam, masuk Islam dipotong bawahnya, keluar dipotong atasnya, bingung. Nah ini menunjukkan bahwa dakwah bukan hanya modal semangat, harus dengan ilmu. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Baik. Jadi tujuan Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini tadi tidak menyebutkan amalan-amalan sunnah tashilan wa taisiran. Untuk memudahkan karena orang tersebut baru masuk Islam. Li'alla yakun al-iktsaru min dzalika tanfiran lahu. Agar supaya tidak menyebutkan amalan-amalan yang banyak yang menyebabkan dia akan keluar dari agama Islam. Taib. Wa ulima annahu idza tamakkana fil Islam wa syaraha Allah sadrahu raghaba fiha fima raghaba fihi ghairahu. Dan diketahui bahwa orang ini kalau sudah menetap keislamannya, dilapangkan dadanya oleh Allah untuk Islam, maka Rasulullah SAW akan memotivasi dia untuk mengerjakan amalan-amalan lainnya sebagaimana yang lainnya dimotivasi juga. Ini sebab yang pertama. Auli alla yu'taqad anna sunan wa tatawwu'at wajibah wa tarkuhu lidza fatarakahu lidza. Sebab yang kedua adalah agar ada pembeda. Oh, ini amalan wajib, ini amalan sunnah. Ya. Makanya Nabi Muhammad SAW tidak menjelaskannya atau menyebutkannya di dalam hadis tadi. Cukup sholat, puasa Ramadan, menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram. Apakah aku masuk surga? Kata Rasulullah SAW, iya, engkau akan masuk surga. Rasulullah SAW tidak menyebutkan di situ amalan-amalan sunnah. Tujuannya ada dua tadi. Untuk memudahkan orang yang baru masuk Islam. Yang kedua, untuk membedakan mana yang wajib, mana yang sunnah. Yang wajib dikerjakan, yang sunnah tidak boleh, yang sunnah boleh ditinggalkan. Nah, wa kadzalika fil haditsil akhir anna rajulan sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 'anis shalah fa akhbara annaha khams fa qala hal 'alayya ghayruha qala la illa an tatawwa thumma sa'alahu 'anis shaum wal hajj wash syara'i fa ajaba thumma qala fi akhir dhalika wallah la azidu 'ala hadha wa la anqusu minhu. Faqala
aflaha in sadaq, wa fi riwayah in tamassaka bima umira bih dakhalal jannah. Yang artinya dalil yang menunjukkan akan hal ini bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak menyebutkan amalan sunnah agar bisa membedakan mana yang wajib, mana yang sunnah. Dalilnya adalah bahwa seorang lelaki bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang sholat. Nabi cuma menjawab 5 waktu, berarti selainnya hukumnya adalah sunnah. Dan ini pendapat jumhur. Ini pendapat jumhur. Tidak ada yang wajib dari sholat kecuali sholat 5 waktu. Karena Rasul SAW cuma menyebutkan 5 sholat itu saja. Ketika ada orang bertanya, ya Rasulullah, madza faradallahu alayya minas salat? Beritahukan kepadaku tentang apa yang Allah wajibkan atasku untuk mengerjakan sholat. Kata Rasul SAW, an tusalliya 5 salawat illa an tatawwa'. Engkau salat 5 waktu kecuali engkau mengerjakan salat sunnah. Ini menunjukkan salat 5 waktu saja yang wajib. Ya, tentunya ini nanti khilaf di antara para ulama. Ya, apakah salat 5 waktu saja yang wajib? Masih adakah yang wajib-wajib lainnya? Ya, khilaf di antara ulama. Tetapi yang jelas tujuan Rasulullah SAW menyebutkan 5 salat saja menunjukkan bahwa salat 5 waktu adalah wajib, yang selainnya adalah sunnah. Baik. Kemudian orang ini bertanya lagi tentang puasa, haji, dan syariat-syariat lainnya. Beliau kemudian mengatakan, demi Allah, aku tidak akan menambahkan dari ini dan tidak akan menguranginya. Kata Rasulullah SAW, orang tersebut beruntung apabila dia jujur. Orang tersebut beruntung apabila dia jujur. Dalam riwayat yang lain, orang tersebut kalau berpegang teguh dengan apa yang diperintahkan, cuma mengerjakan sholat, berpuasa Ramadan, menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram, maka dia akan masuk ke dalam surga. Wa hadha yusamma bi muhafazati ala fara'idhi wa iqamiha wal ityani biha fi awqatiha min ghairi ikhlalin biha. Taib. Yang dimaksud dengan mengerjakan yang wajib bukan hanya sekedar mengerjakan, tetapi menjaga waktu-waktunya. Kemudian mengerjakan yang wajib dengan sempurna. Ya, jadi mengerjakan sholat 5 waktu bukan hanya sekedar mengerjakan, tetapi mendirikan sholat. Mendirikan sholat itu mengerjakan pada waktunya, kemudian mengerjakan dengan berjamaah bagi laki-laki, kemudian mengerjakannya dengan penuh kekhusyuan, hadir hati, ya, dan menyempurnakan rukun dan kewajiban sholatnya, bukan hanya sekedar mengerjakan saja. Orang yang seperti ini akan mendapatkan falahan katsiral falah wan najah. Dia akan mendapatkan keberuntungan dengan keberuntungan yang banyak dan kesuksesan. Walaitana waqfuna kadzalik. Walaitana waffuqna kadzalik. Alangkah indahnya kalau kita diberi petunjuk demikian, yaitu mengerjakan yang wajib, menjauhi yang dilarang. Yang wajib dia teguh mengerjakan, itu sudah cukup. Ya. Makanya para ulama mengatakan, dukhulul jannah bi rahmatillah. Masuk ke dalam surga dengan rahmat Allah. Wa tafadulu baina ahli jannah bi an-nawafil. Dan tingkatan-tingkatan surga bedanya satu dengan yang lainnya dengan amalan-amalan sunnah. Baik. Kemudian penulis berkata, wa man ata bil faraid wa atba'aha an-nawafil kana aktsara falahan minhu. Yang mengerjakan amalan wajib saja dia benar-benar mendapatkan keberuntungan masuk surga, apalagi kalau mengikutkan dengan amalan-amalan sunnah, lebih beruntung lagi. Itu dia. Wa innama tarakahum an-nabiy sallallahu alaihi wasallam tashilan alaihima illa an tashriha sudurahuma bil fahmi anhu wal hirsi ala tahsil mandubat fayashulu alaihima. Sekali lagi, Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggalkan amalan-amalan sunnah, beliau tidak menyebutkannya dalam hadis ini, tujuannya adalah untuk memudahkan yang baru masuk dalam agama Islam. Baik. Ada permasalahan. Permasalahan yang ingin kita bahas juga adalah amalan penyebab masuk surga. Amal ibadah penyebab masuk surga.
tapi bukan barteran. Barter itu apa? Tukar. Nilai tukar surga bukan. Catat tuh baik-baik. Amalan penyebab masuk surga, tapi bukan nilai tukar surga. Amal ibadah seseorang penyebab seseorang masuk dalam surga, tetapi bukan nilai tukar untuk mendapatkan surga. Apa maksudnya? Orang beramal, maka itu penyebab masuk surga dengan rahmat Allah. Tapi bukan berarti kita beramal, kemudian kita minta tukar. Wahai Allah, saya sudah sholat selama hidup, tidak pernah meninggalkan sholat, mana surga saya? Nah, ini namanya nilai tukar, barter. Tidak bisa seperti itu. Ya. Apa dalil bahwa amalan penyebab masuk surga? Surah An-Nahl ayat 32. Udkhulul jannah bima kuntum ta'malun. Masuklah kalian ke dalam surga dengan sebab apa yang telah kalian amalkan. Apa yang kalian telah amalkan. Baik. Apakah amalan nilai tukar surga? Tidak. Kenapa para ikhwan dirahmati oleh Allah? Seseorang tidak bisa menukar amal ibadahnya dengan surga Allah. Kenapa? Karena nikmat Allah lebih besar daripada amal ibadahmu. Contoh apa? Nikmat Allah yang sangat besar dalam tubuh kita. Mata. Mata ini nikmat Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam tubuh kita. Ini tidak bisa ditukar dengan amal ibadah kita, enggak akan sama. Tangan, kaki, otak, akal, jantung, semua yang ada di tubuh kita, nikmat-nikmat Allah yang tidak bisa kita ganti dengan apa? Amal ibadah. Makanya masuk ke dalam surga itu dengan rahmat Allah. Dengan penyebabnya adalah amalan, tapi dengan rahmat Allah. Dan bukan nilai tukar surga. Amal ibadah bukan nilai tukar surga. Oleh karenanya Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, lan yudkhila ahadan amaluhul jannah. Tidak akan pernah amalan seseorang memasukkannya ke dalam surga. Maksudnya barteran, bukan. Tidak pernah. Lalu para sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah? Tidak juga engkau wahai Rasulullah SAW? Tidak juga aku. Tidak juga aku. Amalan seseorang tidak memasukkan seseorang ke dalam surga. Tidak juga aku, kata Rasulullah SAW. Nah, di sini saya ingin menyimpang sedikit. Ada orang yang dianggap berilmu di Indonesia mengatakan Rasulullah SAW belum dijamin surga. Ini dalilnya ini. Yang dia salah paham. Ya, yang dia salah. Yang benar pemahaman terhadap hadis ini adalah bahwa amalan Rasulullah bukan apa? Penyebab yang menyebabkan beliau masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Atau pemasti beliau masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bukan. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, "La, tidak juga amalanku. Wala ana, tidak juga aku, illa an yataghammadana Allah bi fadlin wa rahmah. Kecuali Allah memberikan aku karunia dan rahmatnya. Dengan itulah aku masuk surga." Artinya seseorang masuk ke dalam surga dengan rahmat Allah. Ya. Penyebab masuk surga iya amal ibadah, tapi masuk ke dalam surga dengan rahmat Allah. Dan sekali lagi, amal ibadah bukan apa? Barteran surga, nilai tukar surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ya, itu kira-kira 1 jam sudah kita berbicara tentang hadis ini dan mudah-mudahan bermanfaat. Jadi pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah bahwa yang pertama yaitu seseorang jika mengerjakan yang wajib-wajib saja dan menjauhi yang diharamkan saja masuk surga. Ya.
tanpa harus mengerjakan amalan sunnah, menjauhi amalan makruh, dia tetap masuk surga. Asalkan dia istiqamah, mengerjakan yang wajib, menjauhi yang haram. Itu pelajaran pertama. Pelajaran yang kedua. Tetapi hadis ini bukan memerintahkan kita untuk meninggalkan yang sunnah. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak menyebutkan hadis ini amalan-amalan sunnah karena dua sebab. Yang pertama, untuk memudahkan orang yang baru masuk Islam. Yang kedua, agar bisa membedakan mana amalan yang wajib dan mana amalan yang hukumnya sunnah. Itu dua sebab kenapa Rasulullah SAW tidak menyebutkan amalan-amalan sunnah lainnya. Yang ketiga, jangan bermudah-mudah, apalagi terus-menerus meninggalkan amalan sunnah. Ya. Boleh meninggalkan amalan sunnah sesekali karena memang dia sunnah. Tetapi terus-menerus meninggalkan amalan sunnah mengakibatkan apa? Berkurang adalahnya. Adalahnya itu artinya kepribadian muslimnya itu kurang. Yang menyebabkan tidak pantas menjadi saksi di pengadilan. Lebih parah lagi adalah yang membenci sunnah, meremehkan sunnah. Maka dia bisa menjadi orang yang fasik. Fasik maksudnya adalah munafik akbar. Fasik, munafik akbar. Kemudian pelajaran yang selanjutnya adalah asal hukum segala sesuatu di dunia ini adalah halal kecuali yang diharamkan. Kecuali yang diharamkan. Pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah yang kelima, yaitu yang dimaksud dengan menjauhi yang haram dua macam, dua hal. Meyakini di dalam kalbu itu haram. Yang kedua, menjauhkan diri dari perbuatan yang haram tersebut. Taib Ustaz, saya tidak tadi malam nggak jadi minum, memabukkan karena duit habis. Dapat pahala enggak? Enggak. Kenapa? Niatnya tidak ada untuk menjauhi yang haram. Dia menjauhi iya, tapi bukan karena Allah, bukan karena ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu maksudnya para ikhwan. Nah, kemudian pelajaran yang menarik juga adalah yang sudah saya sampaikan juga, bahwa masuk surga, amal ibadah adalah apa? Penyebab masuk surga. Tetapi masuk surga dengan rahmat Allah. Gitu ya. Amal ibadah penyebab masuk surga. Tetapi masuk surganya sendiri dengan rahmat Allah, bukan dengan amalnya. Kemudian amal seseorang bukan apa? Barteran surganya. Amal seseorang bukan barteran surganya, yaitu nilai tukar atas surganya. Kenapa? Karena kalau barteran, maka nikmat Allah sangat banyak yang susah dibarter dengan amal ibadah manusia. Begitu ya. Nah, itu kira-kira yang bisa disampaikan pada hadis ini. Wallahu a'lam. Ada yang ingin bertanya? Dah. Lebih besar mana konsekuensinya, menghalalkan yang haram atau mengerjakan yang syubhat? Menghalalkan yang mengharamkan yang halal atau mengerjakan syubhat. Maka jawabannya dua-duanya tercela, jangan dikerjain. Ya. Tapi kalau seandainya dibandingkan mana yang lebih besar dosanya, yang mengharamkan yang halal. Seperti misalkan kaum Nasrani mengharamkan onta, padahal dia halal. Kaum Yahudi juga demikian, padahal dia halal. Sebaliknya mereka menghalalkan yang haram. Babi haram, diharamkan oleh Allah, dia halalkan.
Khamar diharamkan oleh Allah, dia halalkan. Nah, ini lebih besar dosanya dibandingkan mengerjakan perkara syubhat. Syubhat apa itu? Perkara yang samar-samar. Penyebab syubhat ada dua. Kekurangan ilmu, berarti yang lain tidak syubhat karena sudah berilmu. Dia saja yang menjadi syubhat karena kurang ilmunya. Yang kedua adalah memang perkara tersebut syubhat yang para ulama juga mengatakan itu syubhat. Wallahu a'lam. Paham ya? Baik, ada yang lain? Silahkan. Ini ceritanya penampakan nih. Bismillah, alhamdulillah. Maka jawabannya kita harus ilmui dulu. Apakah memang benar syaitan bin jin syaitan bin jin itu mengganggu secara physically? Jawabannya iya. Jangankan kita, Rasul sallallahu alaihi wasallam diganggu oleh iblis dan beliau pegang tangannya. Lebih dingin daripada es katanya tangan. Abu Hurairah diganggu saat menjaga harta zakat. Tapi dari cerita itu kemudian beliau mendapatkan amalan. Amalannya adalah membaca ayat kursi sebelum tidur. Nah, agar seseorang dijauhkan dari penampakan-penampakan demikian, maka ada beberapa tindakan preventif dan kuratif. Preventif sebelum terjadi, sebelum diganggu. Yang pertama harus mentauhidkan, mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah. Tidak ada yang bisa melawan tauhid di dunia ini. Yang kedua, senantiasa mendirikan sholat, bukan hanya sekedar mengerjakan sholat, mendirikan sholat. Mendirikan sholat itu berarti menjaga waktunya pada awal waktu, kemudian mengerjakannya di masjid terutama bagi laki-laki, kemudian mengerjakan kewajiban dan rukunnya, kemudian menyempurnakan syarat-syaratnya, kemudian juga hadir hati saat sholat dan seterusnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, membaca zikir pagi, zikir sore. Yang keempat, membaca bacaan-bacaan yang semestinya rumah seorang muslim tidak boleh lepas dari bacaan ini. Di antaranya surat Al-Baqarah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'u surat Al-Baqarah. Fa inna akhdhaha barakah wa tarkaha hasrah wa la tastati'uha al-batalah." Bacalah surat Al-Baqarah. Sesungguhnya membacanya adalah keberkahan, kebaikan, meninggalkannya adalah kerugian, dan para tukang sihir tidak sanggup melawannya. Jadi bapak ditirakati rumahnya dibacai surah Al-Baqarah. Dari awal sampai akhir 2 juz 4 lembar. Kalau bisa 1 kali duduk. Wah, gimana itu Ustaz? Bagi yang lancar baca surat Al-Baqarah itu kan 2 juz 4 lembar. 1 juz biasanya kita setengah jam. Berarti 2 juz 1 jam, 4 lembar ya kira-kira 10 menit, 15 menit. 1 jam 15 menit. Itu bagi yang lancar. Lancar yang saya maksud seperti Imam Sudais di Mekah. Nah, itu lancar. Kalau cuma baca zalikal kita, ini sampai Dajjal datang nggak selesai. Ya, bacai surah Al-Baqarah. Kemudian yang kedua, membaca sebelum tidur ayat kursi. Sebagaimana hadis Abu Hurairah tadi. Idza awaita ila firasyik faqra'u ayatal kursi. Jika engkau ingin tidur maka bacalah ayat kursi. Fa innahu la yazalu 'alaika minallahi hafidh wa la yaqrabuka syaitan hatta tusbih. Masih saja ada malaikat yang menjagamu dan tidak ada seorang jin pun yang mengganggumu sampai pagi. Kemudian yang ketiga, baca 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah di setiap malam. Amanar Rasul sampai kepada fansurna 'alal qaumil kafirin. 2 ayat terakhir. Rasulullah SAW bersabda, "Man qara'a bil ayataini min akhir suratil Baqarah fi lailah kafata."
Siapa yang membaca 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah dalam satu malam, maka 2 ayat tersebut mencukupkannya. Mencukupkannya dari segala macam keburukan. Termasuk di dalamnya salam. Salam dari syaitanah. Kayaknya ada yang demen sama bapak. Ya, syaitanah. Bisa nggak seperti itu? Oh bisa, sangat bisa sekali. Syaitan demen sama si laki-laki ini. Bisa. Saya waktu dulu sering meruqyah. Sekarang enggak lagi. Ya, dulu sering meruqyah. Sekarang enggak lagi. Karena kalau meruqyah saja enggak sampai kita kajian di BSD sini. Kerjaannya ngeruqyah aja. Dulu sering kalau seandainya lagi meruqyah pasti dia sudah tidak tahan, nanti dia akan menyerah. Kemudian suruh keluar kamu dari jasad ini. Jangan, saya suka dengan jasad ini. Ya, memang ada seperti itu. Allah uji manusia. Ada lagi yang pas di ruqyah dia saya mau keluar dari jasad ini. Asalkan antarkan jasad ini ke gereja. Saya keluar nanti di sana. Ini tidak boleh diikuti. Semua permintaan saat di ruqyah tidak boleh diikuti. Ya. Saya mau keluar asal kalian semuanya berpaling, walau hanya sekedar berpaling. Karena urusannya bukan berpaling, urusannya adalah taat kepada syaitan tersebut. Itu yang menjadi urusan. Ya. Apalagi kalau itu saja tidak boleh kita kerjakan, apalagi sampai ngobrol, interview. Namamu siapa, tinggal di mana, umurmu berapa, kerjaanmu apa, makanmu apa. Ini namanya interview kerja. Nggak boleh ngeruqyah dengan begitu. Ya. Nggak boleh. Nah, kemudian yang keempat, membaca 3 qul atau 4 qul. 3 qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Tambah surat qul ya ayyuhal kafir. Rasulullah SAW bersabda, ma ta'awwadha muta'awwidh bimithlihin. Tidak ada orang yang minta perlindungan yang lebih kuat dibandingkan dengan membaca surat 4 qul tadi. Sedikit menyimpang dari ruqyah ataupun tindakan preventif. Saya berharap jamaah yang ngaji di sini perbanyak bacaan Al-Quran dan hafalannya. Jangan sampai cuma 3 qul. Ya, selama hidup masa cuma hafalannya 3 qul. Bukan meremehkan surat-surat tersebut, tapi mana waktunya untuk kita membaca. Kadang hafalannya sudah umur 40, 50, hafalannya cuma 3 qul. Tambah surat paling favorit, Inna A'taina, itu pun warisan TK. Lu ngapain selama hidup di dunia? Ya, hafalannya cuma segitu. Perbanyak hafalannya. Nah, itu bermanfaat nanti di akhirat untuk menjadi pemberi syafaat. Al-Quran yang kita baca dan kita hafal akan datang kepada Allah, kemudian mengatakan, ya Rabbi mana'tuhun nawma billail fasyafi'ani fi. Wahai Rabbku, ampuni dosa orang ini. Aku larang dia untuk tidur di malam hari karena membacaku. Ini menunjukkan bahwa baca Al-Quran yang paling sesuai dengan sunnah di malam hari. Nah, habis subuh biasanya kita bekerja dan seterusnya. Di malam hari. Nah, sekarang iya di malam hari baca, tapi scroll TikTok, scroll apa. Tidak baca Quran. Nah, wallahu a'lam. Nah, itu adalah tindakan preventif untuk mencegah tadi syaitan bin jin yang nakal-nakal. Tindakan kuratifnya bagaimana? Yaitu baca Al-Fatihah. Karena Rasulullah SAW bersabda, wa ma adraka annaha ruqyah. Apakah engkau tidak paham keagungan surah Al-Fatihah? Dia adalah surat untuk meruqyah. Dan subhanallah, seperti yang Bapak ceritakan tadi, itulah sifat liciknya syaitan. Kalau ada orang semangat beribadah, dia akan ganggu dengan macam-macam dari sisi ibadahnya. Karena orang ini syaitan ini melihat orang ini tidak bisa diganggu dari sisi kemaksiatan, kelalaian, diganggu saat dia beribadah. Diganggu saat dia beribadah macam-macam.
seperti mengganggu keikhlasannya, mengganggu dengan ada jin yang mengganggunya. Akhirnya dia terputus dari sholat malamnya karena takut dan seterusnya. Mengganggu keikhlasannya, contohnya misalkan, ini sudah beribadahnya di rumah, tidak ada yang tahu. Cuma setelahnya bikin status. Ini kan. Apalagi nanti bulan Ramadan, banyak tuh. Alhamdulillah, ternyata indah menghatamkan surat Al-Baqarah di hari yang kedua. Wah, mantap statusnya. Manusia itu butuh validasi para ikhwan. Maka jaga-jaga hatinya. Wallahu a'lam. Mohon nasihat untuk kami driver ojol yang menerima orderan penumpang wanita. Asal hukum saya berbicara ya. Saya tidak berbicara tentang ojolnya. Asal hukumnya seorang muslim menjauhi untuk mendekati perbuatan zina. Wala taqrabu az-zina. Janganlah kalian mendekatkan diri kepada perbuatan zina. Termasuk daripada mendekatkan diri kepada perbuatan zina adalah berdekat-dekatan dengan perempuan. Itu asal hukum. Taib, kalau begitu bagaimana Ustaz kami driver ojol yang laki-laki ataupun yang perempuan untuk menerima lawan jenis? Jawabannya adalah jika memang bisa dijauhi itu lebih afdal. Jika tidak bisa maka jaga jaraklah. Karena saya tidak bisa melarang orang yang ingin mencari uang. Maka jaga jaraklah. Jagalah adab-adab seorang muslim apabila seorang perempuan yang naik. Jagalah adab-adab seorang wanita muslimah apabila seorang laki-laki yang naik. Demikian. Wallahu a'lam. Ilmu ma'rifah, ilmu tasawuf dan ilmu ihsan. Mohon doanya pencerahan tentang ilmu-ilmu tersebut. Jawabannya adalah ilmu ma'rifah, ilmu pengenalan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bagi dunia tasawuf, ilmu ini akhirnya berubah menjadi ilmu yang ujung-ujungnya wahdatul wujud. Allah dan seluruh alam semesta adalah Allah. Nah, itu ujung-ujungnya dari ilmu ma'rifah yang dipahami oleh sebagian ekstrim ahli tasawuf. Seperti Al-Hallaj, Ibnu Arabi yang meninggal, yang mengatakan ana rabbun wa anta abdun. Ana a'budu wa huwa ya'buduni fa anna yukallam. Aku beribadah kepada dia, dia beribadah kepada aku. Lalu siapa yang jadi Tuhan? Nah, ini kebingungan dia mencari jati diri dirinya. Ya. Nah, itu ilmu ma'rifah. Asal ilmu ma'rifah sama dengan ilmu tauhid asma wa sifat, tauhid rububiyah. Mengenal Allah. Mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah, mengenal kekuasaan Allah. Kalau berkoridor Al-Quran dan Sunnah yang dipahami oleh para salafus soleh, akan benar ilmu ma'rifahnya. Tapi, ya tadi saya katakan, ilmu ma'rifah kadang-kadang, kalau sudah sampai derajat tertentu, ma'rifat hakikat, ya, maka akhirnya sholatnya jadi libur. Kenapa? Karena sudah sampai kepada derajat hakikat ma'rifat. Nah, itu yang keliru. Kenapa libur Ustaz sholatnya? Karena menganggap dialah Tuhannya. Nah, di situ kelirunya ilmu ma'rifat yang dipahami oleh sebagian ekstrim kaum tasawuf. Faham maksud saya? Jadi secara ilmu sebenarnya sah-sah saja. Dan dia termasuk ilmu tauhid rububiyah, tauhid asma wa sifat. Itu ilmu ma'rifat. Mengenal kebesaran Allah, kekuasaan, penciptaan, pengaturan Allah, mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Itu ilmu ma'rifah. Ya, boleh. Makanya para ulama mengatakan, tauhid itu dibagi menjadi dua. Tauhidul ma'rifi ilmi, tauhid ma'rifah dan ilmu, dan tauhid talabi wal qasdi. Tauhid talabi wal qasdi ini tauhid uluhiyah, tauhid ibadah. Karena di dalamnya ada niat, ada maksud. Makanya disebut dengan tauhid qasd, maksud.
Ini tauhid ma'rifi dan ilmi, tauhid pengenalan, tauhid pengilmuan tentang Allah. Di sini ada di dalamnya dua tauhid, tauhid rububiyah dan tauhid asma was-sifat. Jadi sebenarnya bisa saja dikatakan ilmu ma'rifah, mengenal Allah melalui rububiyah Allah dan asma wa sifat Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengapa. Adapun ilmu tasawuf adalah orang-orang yang mengikuti tasawuf sendiri bingung, ini kata tasawuf diambil dari apa? Dan itu menunjukkan ketidakmapanan ilmu ini di dalam agama Islam. Tasawuf itu diambil dari kata apa saja orangnya bingung. Silahkan cek dalam kitab-kitab buku tasawuf. Ya, dan saya orang yang dulunya ikut tarekat tasawuf, bahkan sampai baiat dulu tasawuf. Masih ada tuh ijazahnya. Sampai baiat tarekat tasawuf. Saya ngomong bukan orang luar ngomong, saya orang dalam ngomong. Saya sampai baiat dulu, dan kita bukan hanya sekedar amaliyah saja, kita mengilmui, membaca dan mengilmui apa yang disebut dengan tasawuf. Orang ahli tasawuf sendiri bingung, kata tasawuf atau sufiyah dari mana asalnya? Tasawufun, sufiyatun, dari mana asalnya? Ada yang mengatakan safa, as-safa, karena arti as-safa adalah bersih, karena untuk membersihkan qalbu. Tapi kalau safa berarti menjadi safaiyah, sedangkan kita ingin mencari sufiyah, bukan safaiyah. Kita ingin mencari kata tasawuf. Ada yang mengatakan dari as-saf, karena orang-orang tasawuf itu semangat beribadah, menjauhkan diri dari dunia, semangat beribadah, bahkan kadang-kadang sampai tidak bekerja demi ibadah, dan itu keliru. Sampai tidak mandi berhari-hari demi ibadah, dan itu keliru. Menghinakan dunia, tujuannya untuk menghinakan dunia. Makanya mereka di saf pertama terus, maka diambil dari kata-kata saf. Tapi kalau seandainya itu diambil dari kata-kata saf, maka berarti as-saffiyah. Sedangkan kita menginginkan as-sufiyah. Keliru lagi. Ada yang mengatakan dari kata-kata as-suf. As-suf artinya benang wol. Karena orang-orang dulu, seperti yang saya ungkap tadi, mereka setelah kaum muslimin, setelah Nabi meninggal, diganti Abu Bakar radhiyallahu an, diganti Abu Umar bin Khattab, mulai penaklukan kaum muslimin di mana-mana. Mulai kekayaan, kaum muslimin jadi kaya. Akhirnya sebagian besar kaum muslimin sibuk dengan perdagangan perniagaannya. Terlupakan masjidnya. Maka ada sebuah gerakan yang ingin mengembalikan kaum muslimin, ayo ke masjid, ayo ingat akhirat, ayo zuhud terhadap dunia. Awal-awalnya begitu tasawuf. Kemudian terus sampai menyimpang, berlebih-lebihan. Makanya ada ajaran di beberapa negeri Timur Tengah, kalau antum melihat di YouTube, ada ajarannya. Ini kan baju nih rapi nih, baju. Mereka ajarannya bajunya compang-camping, tapi compang-campingnya disengaja. Lah kan aneh. Para sahabat Nabi itu sepatu khufnya itu bolong-bolong, itu nggak disengaja, bro. Tetapi memang karena mereka miskin. Lah ini mereka kaya, kemudian bajunya dibuat compang-camping. Ini kalau ini kan bajunya hitam nih, ada yang nanti kainnya berwarna-warni. Antum cek di internet ada. Kemudian agamanya nari-nari, kemudian zikir jingkrak-jingkrak seperti anak kecil, seperti orang gila. Disebutkan oleh para ulama hal tersebut. Saya tidak menghina, tapi itu disebutkan oleh para ulama. Maka para ikhwan yang dirahmati, asalnya seperti itu kejadiannya. Asalnya ingin mengembalikan kaum muslimin yang sibuk dengan dunia perniagaan untuk kembali ke masjid, tetapi kemudian terlalu berlebih-lebihan. Sampai kepada menjadi sebuah ajaran yang lebih ekstrim lagi, adanya tarekat nanti, kemudian sampai kepada ajaran wahdatul wujud. Ujung-ujungnya begitu. Ya, ujung-ujungnya seperti itu. Nah, itu ilmu tasawuf. Memang ada sebagian orang yang mengatakan ilmu tasawuf adalah untuk membersihkan hati, karena yang dibicarakan adalah cinta kepada Allah, kesucian hati. Tetapi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, kalau dilihat di zaman sekarang, maka jauh daripada itu. Antum perhatikan, silakan cek di YouTube. Yang ngaku-ngaku ilmu tasawuf bagaimana makannya? Makannya megah-megah,
Makanya mewah-mewah para syekhnya, lihat saja. Mewah-mewah. Orang tasawuf yang benar-benar ingin zuhud terhadap dunia nggak begitu. Dan ini juga perhatian kepada para pendakwah salaf yang mengusung dakwah sunnah agar tidak terlalu tertipu dengan dunia. Sekarang sebagian orang yang berdakwah kaya-kaya dan seterusnya. Ya, jangan terlalu tertipu dengan dunianya. Nah, adapun ilmu ihsan diambil dari hadis Rasul. Ya Rasulullah, akhbirni 'anil ihsan. Wahai Rasulullah, beritahukan kepadaku tentang ihsan. Ihsan adalah an ta'budallaha ka'annaka tara fa illam takun tara fa innahu yara. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah, dan kalau tidak melihatnya sesungguhnya Allah melihatmu. Artinya merasa diawasi oleh Allah, itu ilmu ihsan namanya. Itu ilmu ihsan. Mohon doanya agar anak laki-laki saya mendapatkan hidayah sunnah dan bisa terlepas dari paham sufi. Dengan nama-nama Allah yang husna, sifat-sifat yang mulia, semoga kita diberikan pemahaman terhadap Al-Quran dan sunnah dengan pemahaman yang benar, yaitu pemahaman para salafus saleh. Solusinya cuma satu para ikhwah, yaitu kembali kepada pemahaman yang benar. Siapa pemahaman yang benar? Pemahaman para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Pernah enggak Abu Bakar As-Siddiq zikir sampai jingkrak-jingkrak? Pernah antum terfikirkan? Pernah Umar bin Khattab melakukan seperti itu? Utsman bin Affan, yang Umar bin Khattab kalau jalan di sebuah gang, maka syaitan akan nyari gang yang lain untuk tidak bertemu dengan Umar, saking kuatnya imannya. Pernah antum berpikir bahwa Utsman bin Umar bin Khattab zikirnya sampai jingkrak-jingkrak? Kata para ulama seperti anak kecil dan orang gila. Itu disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Bukan perkataan saya itu. Dan memang ketika kami di tasawuf dulu ya begitu, zikirnya kadang-kadang sampai kesurupan, sampai ada yang. Dan subhanallah para ikhwan, salah satu yang harus dinasihatkan kepada orang-orang yang mengikuti ajaran tasawuf adalah ajaran batini. Ajaran yang hanya ada di dalam batin. Saya beri contoh misalnya. Dulu ada orang yang sering ke rumah saya. Sangat dihormati oleh ibu saya. Tetapi orang ini, saya anak pesantren. Orang ini setiap kali adzan maghrib ya. Maghrib itu kan waktunya sempit. Tidak ke masjid, tidak sholat. Duduk aja. Lalu saya agak kesal kan melihat orang tersebut. Setelah pulang dari masjid, saya tanya, Fulan, ada istilah khusus kita panggil. Fulan, apakah engkau enggak sholat? Kemudian dia mengatakan, sebentar, saya paling dulu. Paling dia, setelah beberapa detik, saya sudah sholat. Ini ada di dalam ajaran tasawuf, ajaran batiniyah. Dan mereka berdalil dengan Al-Quran, aqimus salata dzikri. Dirikan sholat untuk mengingatku. Berarti selama orang mengingat, sudah sholat. Nah, itu batinnya itu begitu. Itu namanya hakikat ma'rifat yang menyimpang. Makanya kalau sudah sampai hakikat ma'rifat, akhirnya libur sholat. Saya merasakan langsung itu, saya melihat langsung. Bukan kata orang bukan. Kemudian juga diantaranya, ketika di tasawuf, kita diajari agar tidak angkuh, tidak ujub, tidak merasa orang paling A, B, gitu, orang paling wah gitu. Tapi caranya keliru. Caranya agar engkau tidak angkuh, tidak ujub, tidak takabur, hilangkan keakuanmu di dalam dirimu. Sampai-sampai ada diceritakan, engkau beribadah 40 tahun tidak akan pernah sampai kepada Allah. Bagaimana caranya wahai guru kalau ingin sampai kepada Allah? Pasti engkau tidak akan setuju. Kemudian sang murid meminta kepada gurunya dengan mulih atau minta terus-terusan. Ayolah guru, gimana caranya agar saya sampai kepada Allah? Hilang keakuan saya.
hilang ujub saya. Itu yang selalu digembar-gemborkan dalam ajaran Rasul. Hilang ujub, hilang keakuanku, bahwa aku inilah yang mengerjakannya. Nah, nanti itu dalam urusan takdir juga bermasalah itu. Ya. Karena sebagian mereka kejabariyah, menganggap bahwasanya kita ini dirobotkan oleh Allah. Itu aja mereka. Agar hilang ujubnya. Maka kata sang murid kepada gurunya, saya ingin agar sampai kepada Allah. Saya capek beribadah, nggak sampai-sampai. Kamu tidak akan pernah setuju dengan saya. Cobalah guru beritahukan kepada saya. Kamu akan sampai kepada Allah, hilang ujubmu, hilang keakuanmu, ketika kamu telanjang di hadapan orang. Dalam kisah yang lain, kamu harus mencuri. Sang murid mengatakan, subhanallah, kok saya telanjang guru? Subhanallah, kok saya mencuri guru? Kata gurunya apa? Subhanallah, kamu itu syirik. Tuh lihat ajarannya. Bingung kan antum? Kenapa? Karena kata dia kalau kita mengucapkan subhanallah berarti kita merasa ini adalah sesuatu yang tidak pantas saya kerjakan. Masih ada akunya. Nah, itu ajaran tasawuf, ajaran batin itu. Masih ada akunya, subhanallah. Padahal dia sedang mensucikan Allah untuk tidak mengerjakan yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu kalau seandainya orang ahlus sunnah yang bermanhaj salaf. Begitu melihatnya. Dan tidak boleh taat kepada guru dalam menghalalkan apa yang Allah haramkan atau mengharamkan apa yang Allah halalkan. Tidak boleh. Itu namanya menjadikan guru sebagai Tuhan selain Allah. Dan itu bab disebutkan dalam kitab Tauhid. Makanya saya berpesan, di dalam masjid ini, jangan pernah absen baca kitab Tauhid. Harus ada ustadz yang menjelaskan kitab Tauhid. Kalau selesai, ganti ustadz yang lain. Suruh ustadz itu menjelaskan kitab Tauhid. Karena itu pondasi dasar untuk berakidah yang benar. Ya, itu kita diajari. Saya saksi untuk belajar yang seperti itu. Cuma jarang saya ceritakan. Ini aja kalian ditanya. Ada yang minta, Ustaz, tulislah buku Ustaz. Bagaimana Ustaz bisa? Enggak lah. Karena terlalu banyak menceritakan diri sendiri, kita masih banyak dosa. Yang jelas seperti itu. Itu ajaran hakikat ma'rifat begitu. Ya, jadi lebih kepada batin. Bahkan haji nggak perlu. Berziarah kubur ke kuburan si fulan sama dengan berhaji. Itu ajaran batin. Dan itu diserap oleh kaum tasawuf. Paham ya pada ikhwan? Itu yang disebut tadi hakikat ma'rifat. Kalau ada yang bertanya, Ustaz, apakah masih ada ajaran tasawuf yang bersih, yang memang ingin mengembalikan manusia kepada ibadah saja, ikhlas hanya kepada Allah, zuhud terhadap dunia, tidak terlalu terlena dengan dunia? Maka jawabannya, tidak perlu pakai ajaran tasawuf. Ikut ajaran Nabi Muhammad SAW saja. Sudah mencukupi. Paham ya? Ikut ajaran Nabi yang dipahami oleh para salafus salih, sudah mencukupi. Contoh, untuk zuhud. Kisah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, beliau waktu itu Amirul Mukminin, pemimpin orang beriman. Beliau mengatakan, demi Allah, sungguh aku sanggup untuk makan makanan yang lebih lezat daripada apa yang kalian makan sekarang. Sungguh aku sanggup untuk memakai pakaian yang lebih lembut kainnya dari seluruh pakaian kalian sekarang. Walakin astabqi akhirati. Tetapi aku sisakan nikmat tersebut untuk akhiratku. Beliau mengambil pendapat seperti itu dari ayat Al-Quran. Yauma yu'radul ladzina kafaru 'alan nar, adhhabtum tayyibatikum fi hayatikum ad-dunya wastamta'tum biha. Falyawma tujzauna 'adzabal hun bima kuntum tastakbiruna fil ardi bighairi al-haqq bima kuntum tafsukun. Pada hari itu, di hadapan orang-orang kafir dihadapkan neraka. Kemudian dikatakan kepada orang-orang kafir, kalian sudah mengambil nikmat-nikmat yang baik-baik kalian di dunia dan sudah kalian rasakan. Artinya, semakin dia merasakan nikmat-nikmat dunia, maka akan berkurang nanti nikmatnya di akhirat. Makanya Umar bin Khattab mengatakan, aku tinggalkan, sisakan itu di akhirat. Makanya kita
sikap tercela terlalu mewah hidupnya. Mewah. Ya, beli kasur saking empuknya, bapak tidur tenggelam atau mental ke atas. Beli wafer kecil 0,5 juta. Terlalu mewah hidupnya. Terlalu mewah. Ya, sekedarnya saja. Nah, ini pada ikhwah. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, kulu washrabu walbasu wa tasaddaqu min ghairi salaf wala akhir. Makanlah sesukamu, minumlah sesukamu. Nah, ini juga dalil menunjukkan bahwa jangan dilarang-larang yang halal-halal. Kerupuk tuh enak. Ya, mie instan enak. Jangan dilarang-larang. Makanlah sesukamu, minumlah sesukamu, berpakaianlah sesukamu. Cuma dengan 2 syarat. Tidak berlebih-lebihan dan tidak mendatangkan kesombongan. Terakhir saya ingin cerita, saya tutup kajian dengan cerita ini. Saya pernah ke salah satu negeri Timur Tengah. Kemudian panitia mengatakan, Ustadz, ini di ibu kota ini ada rumah makan paling enak menurut orang-orang sini. Itu rumah makannya, Ustadz. Masya Allah. Cuma saya aneh. Di depan rumah makan itu ada 2 ambulan. Saya nanya, itu ambulan kenapa ada di depan rumah makan? Nah, itulah Ustaz. Saking enaknya makan, orang kadang-kadang nambah sampai tidak bisa bernafas. Nah, ini nggak boleh. Ya para ikhwah. Kita nggak usah ikut ajaran tasawuf juga, itu nggak boleh. Kan sulusun li ta'ama, sulusun li nafas, wa sulusun li syarab. Sulusun, sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk bernafas. Lah ini 3/3 untuk makan semua, nggak bisa nafas. Makanya perlu alat untuk bernafas. Saking enaknya makan. Jadi saya tidak menghinakan ajaran tasawuf, tetapi itu nasihat. Wallahu a'lam. Dan saya anjurkan yang ingin baca kitab tasawuf banyak sekali. Ada judulnya Usul bila Usul. Pokok tanpa dasar. Kemudian di dalam buku tersebut ada yang dijadikan rujukan oleh orang-orang tasawuf, yaitu mimpi, perasaan. Itu yang dijadikan rujukan, mimpi, perasaan. Bahkan kadang-kadang bukan hanya sekedar mimpi, ketemu langsung dengan Rasulullah SAW. Bisa janjian kapan saja, di mana saja. Ini sahabat baru, ini new sahabat. Dan itu menyelisih Al-Quran dan hadis dengan kesepakatan para sahabat. Menyelisih Al-Quran, keyakinan bertemu Nabi setelah wafat, itu menyelisih Al-Quran dan kesepakatan para sahabat. Saya ingin nanya, apa kejadian paling dahsyat yang paling dekat dengan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang seharusnya dengan kejadian tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari kuburnya menemui kejadian tersebut agar selesai urusan dari kejadian tersebut? Apa kejadiannya? Ada yang tahu? Paham pertanyaannya nggak? Nabi kan wafat nih. Setelah wafat beliau beberapa bulan ada kejadian yang aturan kalau Rasulullah SAW keluar dari kuburnya untuk menemui kejadian tersebut, selesai kejadian itu. Apa kejadian itu? Kejadiannya adalah, perhatikan baik-baik. Kejadiannya adalah antara Abu Bakar As-Siddiq dengan Fatimah radhiyallahu anha. Antara Abu Bakar As-Siddiq dengan Fatimah. Anak perempuan beliau yang beliau sangat cintai. Waktu itu beliau meminta harta zakat kepada Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq berpegang dengan hadis Rasul bahwa Ahlul Bait enggak dapat harta zakat. Terjadi khilaf. Bahkan sampai Fatimah radhiyallahu anha meninggal terjadi khilaf. Semestinya apa?
Rasul sallallahu alaihi wasallam apa? Keluar dari kuburnya untuk menyelesaikan urusannya. Paham enggak maksud saya? Nah, kenapa keluar setelah 14 abad beliau meninggal? Ketemu dengan orang. Ada yang lebih penting beliau enggak keluar. Paham enggak maksud saya? Paham cara pendalilannya? Ada yang lebih penting beliau tidak keluar. Lalu keluar untuk orang yang hidup ribuan tahun sepeninggal beliau. Paham ya para ikhwan dirahmati Allah. Nah, begitu cara membantahnya. Dan itu salah satu yang penyebab saya keluar dari tasawuf. Karena kami dulu berkeyakinan bahwa Nabi Muhammad SAW belum meninggal, bisa janjian kapan saja dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, itulah yang bisa disampaikan. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.